Selamat datang di gerbang pertama rahasia besar ini. Mari kita duduk sejenak, tenangkan pikiran, dan buka hati seluas-luasnya. Kita akan masuk ke bab pertama, tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang sultan para wali, membedah arti puasa yang sebenarnya. Beliau ingin kita paham bahwa puasa itu bukan sekedar kompetisi menahan lapar dari subuh sampai maghrib, tapi sebuah perjalanan mendaki menuju puncak kedekatan dengan Sang Pencipta. Bayangkan sebuah bangunan berlantai 3. Kebanyakan dari kita mungkin masih asyik bermain di lantai dasar, merasa sudah cukup hanya dengan tidak makan dan minum, tapi Syekh Abdul Qadir mengajak kita naik ke lantai 2, bahkan sampai ke lantai 3 yang paling tinggi, tempat di mana cahaya Tuhan benar-benar terasa nyata. Beliau membagi puasa ini menjadi 3 tingkatan: puasa syariat, puasa torekat, dan puasa hakikat. Mari kita bedah satu persatu dengan bahasa yang paling sederhana agar jiwa kita bisa menangkap getarannya. Level pertama, puasa syariat, puasanya orang umum. Ini adalah level yang paling sering kita jalankan. Aturannya jelas, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan dari fajar sampai matahari terbenam. Secara hukum agama, puasa ini sah. Tapi Syekh Abdul Qadir mengingatkan, kalau kita cuma berhenti di sini, kita itu ibarat orang yang memegang bungkus makanan, tapi tidak pernah mencicipi isinya. Kita dapat lapar dan hausnya, tapi belum tentu dapat rasanya. Di level ini, musuh utamanya adalah rasa lapar fisik. Kita sibuk menghitung jam, sibuk membayangkan menu buka puasa yang enak, dan seringkali malah jadi lebih emosional atau malas-malasan karena lemas. Padahal tujuan dasar dari puasa level 1 ini adalah untuk melatih kita agar tidak menjadi budak dari keinginan perut kita sendiri. Kalau untuk urusan makan saja kita bisa disiplin, seharusnya kita juga bisa disiplin dalam hal lain. Tapi sekali lagi, ini baru gerbang paling luar. Level kedua, puasa torekat, puasanya orang khusus. Nah, di sini petualangan yang sebenarnya dimulai. Syekh Abdul Qadir menyebut ini sebagai puasanya orang khusus atau khawas. Di level ini, yang berpuasa bukan cuma mulut dan perut saja, tapi seluruh panca indera kita. Level ini sudah mulai masuk ke wilayah pembersihan diri yang lebih dalam. Coba kita perhatikan diri kita. Seringkali mulut kita berpuasa dari nasi, tapi lidah kita tidak berpuasa dari membicarakan keburukan orang lain, ghibah. Mata kita berpuasa dari air minum, tapi mata kita tidak berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak pantas atau memandang rendah orang lain. Telinga kita berpuasa dari makanan, tapi tidak berpuasa dari mendengarkan omongan yang sia-sia. Bagi Syekh Abdul Qadir, kalau panca indera ini belum berpuasa, maka hakikat puasanya belum utuh. Di level ini, Anda ditantang untuk menjaga setiap gerak-gerik tubuh. Tangan tidak boleh menyakiti, kaki tidak boleh melangkah ke tempat yang buruk, dan hati mulai dilatih untuk tidak membenci. Puasa ini tujuannya adalah untuk menghaluskan budi pekerti. Orang yang sudah sampai di level ini, kehadirannya akan menyejukkan. Mereka tidak banyak bicara yang sia-sia, karena lidah mereka sedang berpuasa. Inilah cara para wali mulai membersihkan cermin di dalam diri mereka, agar cahaya Tuhan bisa terpantul dengan jelas. Level ketiga, puasa hakikat, puasanya para kekasih Allah. Inilah puncak dari segala puasa, yang disebut sebagai khawasul khawas. Ini adalah level yang dilakukan oleh para nabi, para wali, dan mereka yang sudah benar-benar jatuh cinta kepada Allah. Di level ini, puasa bukan lagi soal menahan lapar fisik atau menjaga panca indera saja, tapi tentang puasanya hati. Apa maksudnya puasa hati? Di level ini, hati seseorang berpuasa dari segala sesuatu selain Allah. Bagi mereka, memikirkan dunia secara berlebihan, merasa sombong, atau sedetik saja melupakan kehadiran Tuhan di dalam hatinya, itu dianggap sebagai batalnya puasa ruhani mereka. Bagi Syekh Abdul Qadir, puasa di level ini tidak mengenal waktu buka. Jika puasa perut selesai saat azan maghrib berkumandang, maka puasa hati ini berlangsung selamanya, 24 jam sehari, seumur hidup. Hati mereka selalu terjaga dalam keadaan hening. Disinilah letak rahasia kedekatan dengan makna hu. Ketika hati sudah kosong dari keinginan duniawi, kosong dari rasa ego, dan kosong dari selainnya, maka saat itulah cahaya Tuhan, hu, akan mengisi kekosongan tersebut. Anda mungkin bertanya, apa mungkin orang biasa seperti kita bisa sampai ke sana? Jawabannya adalah, setidaknya kita harus punya niat untuk mulai mendaki. Puasa hakikat ini adalah tentang kesadaran penuh bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa dan segalanya adalah miliknya. Di level ini, rasa lapar tidak lagi terasa menyiksa karena jiwa mereka sudah kenyang dengan zikir dan kehadirannya. Mengapa kita perlu naik level? Syekh Abdul Qadir sering menekankan bahwa nafsu manusia itu ibarat hewan liar yang sangat kuat. Kalau tidak dikurung dan dilatih, dia akan menyeret kita kemana-mana. Puasa adalah cara terbaik untuk menjinakkan hewan liar itu. Dengan lapar, nafsu menjadi lemah.
Saat nafsu lemah, barulah ruh kita punya kekuatan untuk terbang tinggi. Banyak orang bertanya, kenapa hidup saya terasa hampa padahal saya sudah rajin ibadah? Jawabannya mungkin karena ibadah kita masih di level kulit, belum sampai ke sumsumnya. Kita berpuasa, tapi hati kita masih penuh dengan rencana untuk pamer, penuh dengan rasa iri pada tetangga, atau penuh dengan cinta yang berlebihan pada materi. Itu ibarat kita membersihkan bagian luar gelas, tapi di dalamnya masih ada lumpur yang kotor. Tentu air yang masuk ke dalamnya akan ikut keruh. Melalui puasa tingkat tinggi ini, Syekh Abdul Qadir ingin kita mencuci bagian dalam gelas itu. Beliau ingin kita paham bahwa lapar itu adalah cahaya. Kenyang yang berlebihan seringkali membuat hati jadi keras dan malas untuk diajak berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan sedikit rasa lapar, hati jadi lebih lembut, air mata lebih mudah menetes karena haru, dan doa-doa jadi lebih terasa bergetar di dalam dada.